Dalam kurun waktu 3-5 tahun ke belakang, saya cukup banyak terlibat di penyelenggaraan pameran seni media ya. Nanti akan saya ceritakan dalam presentasi juga terkait salah satu festival yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu Festival Seni Media Instrumenta. Itu akan jadi bahasan yang juga saya munculkan di sini. Media art, intermedia, dan video art ini sebenarnya tiga hal yang mungkin memang saling beririsan gitu ya perkembangannya. Saya akan coba breakdown sedikit ini. Banyak yang nantinya bisa teman-teman atau rekan-rekan dan adik mahasiswa di sini lanjutkan untuk mencari tahu lebih lanjut, karena spektrumnya cukup luas gitu ketika kita bicara soal seni media dan intermedia misalkan, karena video art pun adalah bagian dari dua perkembangan ini, dan perbedaannya di mana nanti mungkin kita bisa telusuri gitu ya sambil saya coba memberikan paparan. Nah, gambar depan ini ada karyanya, ini karyanya Muhammad Akbar waktu di Sumarjo Sound Art Project. Ini karya Akbar yang belum di display gitu ya, tapi kurang lebih ketika kita bicara seni media, banyak juga orang yang terus mungkin bertanya-tanya, seni media itu apa ya, kok mediumnya sepertinya bisa kita temukan di ruang keluarga gitu, di kamar masing-masing, bisa jadi pakai televisi atau bahkan pakai smartphone. Bagaimana perkembangan seni atau khususnya misalkan di seni rupa yang tadinya spesifik di seni lukis, seni patung, dan lain-lain, kemudian di hari ini kita melihat perkembangannya mulai memunculkan medium atau media-media baru yang sangat dekat sama keseharian. Kita mulai dari ini adalah ketika bicara soal
media gitu ya, terutama media informasi, kita perlu menelusuri gitu, media-media apa saja. Dalam hal ini sebenarnya juga berkaitan sama perkembangan teknologi media informasi tersebut. Dan di sini di sebelah kiri ada kamera Kodak ini yang muncul di tahun 1880-an. Nantinya sebenarnya itu perkembangan fotografi sebenarnya mungkin mulai di sekitar 1862 ya, 60-an. Kemudian juga perkembangan radio itu ya, radio di 1890-an, jaraknya kurang lebih berdekatan gitu, dan kemudian visual, gambar bergerak dan audio gitu, dan suara dan bunyi itu mungkin paling bisa kita temukan di medium televisi gitu. Televisi muncul 1920-an kurang lebih gitu. Ini perkembangan yang tadinya manusia berupaya buat menangkap gambar secara statis melalui fotografi, kemudian juga berkembang menjadi gambar bergerak gitu. Dan ketika bicara soal media, intermedia gitu, kita tidak bisa melepaskan juga dari aspek suara atau aspek bunyi gitu ya. Dulu mungkin juga cukup populer digunakan istilah seni multimedia. Mungkin kalau sekarang seni multimedia mungkin sudah agak jarang digunakan ya, lebih banyak seni media atau intermedia. Tapi kalau kita tarik akarnya, ini bisa jadi dari perkembangan teknologi media-media informasi ini, kamera, radio, televisi, dan lain-lain. Ini mundur lagi, gitu, agak mundur sedikit, bahwa akhirnya kalau di kiri atas ini perkembangan pemutar audio ya. Dulu kalau sekarang kita kenalnya pemutar udah macam-macam ya, bahkan sekarang pemutar dalam bentuk yang nggak ada bentuk fisiknya gitu, dalam bentuk digital. Dulu menggunakan memutar ulang rekaman bunyian itu awalnya dari semacam kawat gitu ya. Direkamnya di kawat lalu diputar. Ini dulu nama awalnya fonograf. Lalu kita kenalnya mungkin sekarang ada turntable gitu ya. Dulu fonograf, tapi nama patennya itu gramofon, dan akhirnya kita mengenal namanya jadi record player atau rekaman. Itu di wilayah audio. Kemudian di bawahnya ini ada perkembangan di fotografi. Saya pikir fotografi itu jadi menarik ketika dia sudah mulai digunakan oleh orang banyak. Dan orang banyak menggunakan kamera pocket. Ini salah satu kamera pocket paling awal, namanya Fast Pocket Kodak tahun 1912. Disingkat ini VPK gitu ya. Ini pertama kalinya kemudian kamera mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum. Yang di sebelah kanan ini Sony Portable, ini di tahun 1967. Ini salah satu perkembangan teknologi gambar bergerak yang akhirnya kemudian populer digunakan oleh masyarakat luas. Pionir-pionir video art seperti Nam June Paik misalkan, atau Bill Viola gitu. Tapi yang paling sering disebutkan mungkin Nam June Paik. Nam June Paik banyak menggunakan portable ini untuk kemudian menghasilkan karya-karya video art. Ini gambaran bagaimana akhirnya perkembangan teknologi tadi itu punya peran yang sangat signifikan gitu, apa yang nantinya kita sebut seni media ini. Ini juga bahasan-bahasan yang seringkali dibahas oleh salah satu bapak media gitu ya, Marshall McLuhan. Salah satu bukunya Medium of the Message, harusnya message tapi kemudian salah ketik di message tapi dibiarkan saja gitu, karena katanya message kalau dipisah bisa jadi message. Itu bisa dicoba dicari gitu ya buku itu. Itu membahas kurang lebih bagaimana fenomena media kemudian berkembang dan akhirnya mengubah gitu si pemikiran manusia. Seperti halnya kita ketika pertama kali mulai populer menggunakan internet masuk, secara pemikiran dan secara pola perilaku gitu, manusia itu sebenarnya berubah, semacam di rewiring gitu ya, si manusia ini ketika bertemu dengan teknologi ini. Ini gambaran yang diberikan oleh mungkin salah satu pemikir
seni media adalah Lev Novick gitu ya. Di salah satu bukunya berjudul The Language of New Media, mungkin sekitar 2001 bukunya. Dia menyebut ada 3 emerging media gitu yang akhirnya nantinya berkembang jadi salah satunya jadi sebutan media art, media dan lain-lain. Awalnya ada video, fotografi, film. Kenapa dia menyebut tiga media ini sebagai emerging media gitu? Karena dulunya media-media seperti video, film, fotografi itu hanya digunakan atau diakses oleh profesional, misalnya dalam hal ini filmmaker, kemudian fotografer, videografer, dan kemudian 3 media ini ketika sudah mass produce gitu ya, mulai terjangkau oleh masyarakat umum bisa beli, ini jadi digunakan di keseharian gitu sih, barang-barang yang tadinya mewah ini. Nah, ketika muncul digunakan oleh masyarakat umum, muncullah ada istilah vernakular gitu ya. Jadi, kalau ada istilah vernakular fotografi itu kaitannya sama karya-karya fotografi yang bukan dihasilkan oleh sosok-sosok yang disebut sebagai seniman atau seorang yang memang berprofesi di bidang itu, tapi oleh siapapun gitu, oleh orang-orang di keseharian kita. Jadi kurang lebih video, film, fotografi ini jadi medium yang nanti dalam perkembangannya dia menjadi masuk ke wilayah artistik yang juga cabangnya mungkin agak berbeda dengan perkembangan awal media-media tersebut. Gitu. Sebelum kita bicara, ini mungkin masih agak jauh ya dari ngomongin seni medianya, tapi saya pikir penting ketika kita bicara soal karya seni, untuk kemudian menyebutkan atau membahas terkait ruangnya dulu ya. Jadi kenapa misalkan ada pemikir-pemikir seperti Arthur Danto atau George Dickey gitu ya, bicara soal bagaimana sih sebuah objek atau artefak itu kemudian bisa dianggap sebagai karya seni gitu. Salah satu aspek yang menentukan hal tersebut adalah di mana diletakkannya si objek atau si karya tersebut. Ketika sebuah objek ditaruh di kamar masing-masing atau di rumah masing-masing, seberapapun artistiknya bisa jadi dipertanyakan apakah itu karya seni atau bukan. Tapi ketika misalkan objek tersebut ditampilkannya di dalam ruang pamer gitu, di dalam ruang yang biasa memamerkan karya seni, itu semacam mendapatkan legitimasi sekian persen gitu, bahwa oke, ini berarti adalah karya seni. Nah, ketika tadi di awal saya bilang bahwa media art akhir belakangan misalkan mulai menggunakan sampai smartphone dan lain-lain, itu kan mungkin buat publik juga awalnya membingungkan gitu, bagaimana akhirnya smartphone atau misalkan televisi itu kok bisa jadi karya seni gitu. Nah, kita bisa bicara di sini terkait keuangannya gitu, dia dipamerkan di mana, dan itu perlu dicurigainya dari situ dulu gitu. Nah, kita bicara art space, ada 2 istilah yang cukup intriguing gitu ya, dan cukup banyak dibahas di medan kesenian. Ada istilah white cube, ada juga istilah black box theater, atau mungkin lebih sering disebutnya black box. Ini black box-nya bukan black box yang ada di pesawat terbang gitu ya. Coba mulai dari white cube ini sebenarnya istilah yang kemudian mulai berkembang di awal abad 20-an ya, sekitar 1930-an. Awalnya istilah white cube ini secara sederhana, white cube itu adalah ruang galeri, ruang pamer yang secara bentuk mungkin memang menyerupai kubus ya, kubus putih gitu, temboknya putih dan lain-lain. Nah, ini istilah yang sebenarnya baru munculnya mungkin sekitar 1976, walaupun praktik white cube ini sudah dilakukan di tahun 1930-an. Pertama kali itu Museum of Modern Art ya, di tahun 1930-an. Pada saat itu direktur pertamanya namanya Alfred Barr. Dia bikin beberapa aturan, termasuk yang kita kenal sekarang kalau mau display itu karya harus eye level gitu. Terus temboknya harus putih supaya si karya itu warnanya
keluar, tidak terdistraksi oleh tembok yang misalkan tidak berwarna putih. Praktik itu kemudian dituliskan oleh seorang penulis dan seniman, namanya Brian O'Doherty. Di tahun 76 dia membuat sebuah artikel, kalau nggak salah di Art Forum, judulnya Inside the White Cube. Nah, ketika dia membuat artikel ini, mulailah populer penggunaan istilah white cube untuk karakteristik ruang-ruang pamer yang seperti itu. Kita masih hingga tahun ini ya gitu, hingga hari ini gitu, kita masih menemukan banyak sekali upaya-upaya pembuatan ruang gitu dari dalam format white cube ini gitu, karena dianggap masih cukup apa ya, bisa mempresentasikan secara maksimal karya-karya seni di ruang-ruang seperti itu, ruang netral, ruang yang putih. Nah, sementara istilah yang berdekatan dengan white cube ini ada istilah black box theater. Gitu. Ini sebenarnya awalnya lebih ke ruang pertunjukan dan ruang screening gitu buat film. Mulainya mungkin di sekitar 1960-an gitu black box theater ini. Sederhananya kalau sekarang yang masih bisa kita temukan black box paling komersil atau paling umum juga bisa lihat di bioskop. Ya. Bioskop itu adalah bentuk black box yang paling populer lah. Kalian datang ke ruang bioskop, ruangannya harus gelap, hitam gitu ya, supaya fokus sama filmnya atau yang ditampilkan di depan. Secara format ini kurang lebih sebenarnya punya metode yang mirip ya antara white cube dengan black box itu. Bagaimana akhirnya ruangan-ruangan ini dibangun supaya audiens itu bisa fokus dengan apa yang dihadapinya, dalam hal ini misalkan si karya seninya. Black box mungkin lebih banyak populer atau dikenal di ranah film ya, tapi sebenarnya black box ini juga peruntukannya adalah pertunjukan gitu, pertunjukan teater atau misalkan pertunjukan musik. Ini turunannya lah gitu. White cube biasanya diaplikasikan di museum, di galeri, sementara black box itu diaplikasikannya di bioskop, di auditorium. Ini adalah contoh-contoh yang kurang lebih menggambarkan bagaimana pembangunan ruang untuk karya-karya artistik. Di white cube mungkin banyak awalnya gitu ya, ruang-ruang pamer seperti galeri dan museum lebih banyak menampilkan objek, artefak, sementara di black box lebih banyak performance dan moving image. Gitu. Nah, ketika masuk ke media art, ketika masuk ke intermedia, tidak hanya persoalan media atau persoalan medium yang dibongkar, tapi juga persoalan ruang. Jadi, white cube yang tadinya hanya objek atau artefak, tiba-tiba white cube ini mulai masuk performance. Tiba-tiba white cube ini mulai masuk moving image, misalkan dalam bentuk video atau screening film. Begitupun misalkan ruang-ruang black box, banyak sekali upaya-upaya kemudian menggunakan black box sebagai ruang pamer objek. Jadi perkembangannya ini semua jadi kesepakatan lama ini kemudian dibongkar, gitu. Terus semua jadi nyaru gitu ya, semua jadi emang aturannya harus kayak gitu ya. Gitu. Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti juga ada istilah, banyak sekali istilah expanded ya, nanti expanded apalah, expanded cinema, expanded sculpture, itu fenomena-fenomena di periode mungkin postmodern di 1960-an ke sini ya. Ini contoh gambaran aja nih black box ya. Standarnya begini ya, ruang bioskop atau misalkan ruang pertunjukan. Sementara ini white cube gitu ya, white cube kurang lebih juga punya kan nuansanya mirip lagi, si audiens memang diupayakan untuk bisa fokus dengan apa yang ada di depan mereka, black box dan white cube. Nah, kenapa white cube itu jadi menarik gitu ya? Karena sebelumnya gitu ya, sebelum ada format display yang seperti ini, karya seni itu memang tidak ditaruh independently seperti ini gitu. Dulu di displaynya seperti ini. Nah, karena ini display salon mungkin sebutannya gitu. Dulu di Prancis galeri-galeri itu disebut salon, dan cara displaynya kurang lebih yang penting memenuhi ruangan gitu. Tapi kan kalau misalkan kita datang ke galeri formatnya seperti ini, bisa jadi ada karya-karya yang nggak kelihatan gitu ya. Yang di atas, yang di display di atas gimana nih, kita mau ngeliat detailnya agak susah. Jadi, dari perkembangan display di masa-masa sebelumnya, kemudian muncullah si Alfred Barr ini menggunakan
atau mempopulerkan si format display white cube tadi. Gitu. Ini yang tadi saya ceritakan gitu ya, ini fenomena yang juga banyak dibahas gitu. Ini ada satu buku Between the Black and the White Cube gitu, gimana akhirnya ruang-ruang ini yang tadinya jadi standar gitu ya, dibongkar, berupaya dibongkar. Muncullah expanded cinema yang misalkan filmnya itu nggak harus di black box, filmnya itu ditampilkan misalkan di ruang publik, misalkan di ruang terbuka, atau bahkan cross gitu ya, transfer harusnya di black box dia pindah ke white cube gitu, di puternya gitu. Itu adalah upaya-upaya expanding the space gitu. Di karya seni rupa pun misalkan ada istilah seni ruang publik gitu ya, yang memang sudah tidak lagi memamerkan karya seni di ruang galeri gitu, tapi di luar ruang galeri atau bahkan di area-area yang memang sangat tidak terduga ya, yang mungkin berpameran di gang gitu ya, di jalan, di rumah siapa gitu. Sekarang kemungkinannya jadi sangat luas, spektrumnya seluas itu, untuk kita bisa mengidentifikasi karya seni di era sekarang itu PR-nya makin besar. Penting untuk memahami ruang itu, bagaimana akhirnya karya seni itu bisa muncul di ruang-ruang yang saat ini tidak terduga. Sudah ruang yang nggak terduga, sekarang mediumnya pun nggak terduga juga gitu. Ini tapi buat jadi memicu banyak pemikiran baru dan upaya-upaya baru untuk bisa menikmati karya seni gitu ya, di hari ini. Ini saya beri tanda tanya gitu ya, karena kita bicara media art, intermedia dan video art, apakah ada definisi yang rigid gitu ya soal istilah ini? Saya pikir juga istilah-istilah tersebut bakal terus berkembang gitu sepanjang aktivitas artistik ini masih terus dilakukan. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih detail gitu ya, kita coba breakdown aja ya dari intermedia nih ya. Intermedia ini kurang lebih kan sebenarnya ada kata kuntinya adalah interdisciplinary media atau sebenarnya interdisciplinary art. Kenapa ada gagasan ini gitu? Jadi ceritanya mungkin buat mahasiswa nanti ada kuliah sejarah seni yang membahas itu. Ada misalkan perkembangan seni rupa modern yang sangat rigid gitu ya, secara kategorisasi, berupaya untuk memisahkan mana yang seni dan mana yang bukan, mana yang seni lukis dan mana yang seni patung. Tidak boleh ada percampuran dan lain-lain itu. Cukup diktator mungkin ya di periode seni modern, ketika semua hal harus punya kantongnya, semua hal harus punya wadahnya, semua hal harus punya kategorisasinya, dan itu pun yang akhirnya juga sebenarnya masih kita rasakan hingga sekarang gitu. Akhirnya semua hal harus ada namanya nih, semua harus punya rumah, kalau enggak kita kebingungan gitu. Nah, di periode modern yang kurang lebih nantinya berakhir di munculnya, kalau di barat ya, di munculnya pop art gitu ya, di akhir 1950-an muncullah kemudian si gelombang pemikir dan juga pelaku-pelaku postmodern yang berupaya buat menghancurkan gagasan-gagasan yang terlalu kategoristik dan terlalu kaku. Disebutnya satu periode yang sangat menara gading gitu, sulit buat diruntuhkan. Nah, di postmodern ini mulailah muncul upaya buat menghancurkan gagasan-gagasan itu gitu, yang tadinya kaku. Kenapa sih seni rupa itu, kenapa seni lukis harus 2 dimensi aja? Kenapa seni lukis nggak boleh digabung sama misalkan objek, atau misalkan hal lain? Ya, kenapa seni nggak boleh bersatu dengan, atau seni nggak boleh berkolaborasi misalkan dengan disiplin lain, seperti musik, bahkan yang sesama seni gitu ya, musik atau misalkan desain dan lain-lain gitu. Nah, di era postmodern gitu, itu mulai dibongkar dan ada upaya buat cross disiplin, bahwa akhirnya setiap disiplin juga mulai merasakan bahwa sepertinya kalau kita terlalu fokus sama satu disiplin pun akan ada
sebenarnya kebutuhan-kebutuhan untuk tanda kutip meminjam metode dari disiplin lain. Oleh karena itu sebenarnya muncullah istilah interdisiplin terutama di medan artistik. Kemudian di satu sisi itu adalah upaya mempertanyakan ulang medium artistik si seniman gitu ya. Pertanyakan ulang apakah benar seni lukisannya 2 dimensi, apakah benar seni rupa itu isinya cuma lukis, patung, grafis, keramik dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga adalah upaya buat expand tadi gitu di pembahasan yang sebelumnya itu soal ruang, upaya untuk ekspansi, upaya untuk memperluas eksplorasi artistik. Nah, terkait dengan perluasan itu ada beberapa nama gitu ya kita bicara ini di Barat, di Amerika, Eropa, ada beberapa gerakan atau juga tokoh dan jenis-jenis eksplorasi yang kurang lebih bisa menggambarkan apa itu intermedia. Gitu. Sebenarnya intermedia sendiri mungkin dipopulerkannya oleh gerakan Fluxus ya. Tapi untuk bisa memahami gerakan Fluxus, gitu, Fluxus sekitar 1960-an, kita perlu mundur sedikit ke belakang gitu ya, sekitar 40-50 tahun sebelum Fluxus. Jadi di tahun 1910-an, kurang lebih 1909-1910, ada satu gerakan namanya gerakan futuris Italia, yang pada saat itu sebenarnya sudah mulai mempertanyakan batasan-batasan artistik, gitu ya, batasan-batasan kesenian di periode futuris. Walaupun sebenarnya lebih banyak gerakan futuris ini dikenal sebagai satu gerakan yang lebih banyak menghasilkan manifesto ketimbang menghasilkan karya. Gitu. Jadi mereka lebih banyak menuliskan gagasan-gagasan dalam bentuk manifesto ketimbang karya. Tapi setidaknya upaya-upaya ekspansi yang dilakukan gerakan futuris kemudian menginspirasi satu gerakan, atau mungkin ini juga nggak suka disebut sebagai gerakan ya, si Dada ini gitu. Dada ini muncul kemudian di tahun 1916 atau 1917 gitu. Dan saat itu konon si gerakan Dada ini memang sangat terinspirasi oleh upaya ekspansinya gerakan futuris. Gitu. Dada akhirnya berupaya buat menggunakan banyak metodenya futuris untuk kemudian diaplikasikan menjadi sebuah aktivitas artistik yang sebenarnya juga banyak yang menyebut, misalkan penulis, sejarawan dan lain banyak yang menyebutkan bahwa gerakan Dada adalah gerakan anti seni, gerakan yang anti art. Upaya gerakan Dada itu pengen menghancurkan si kesenian itu sendiri. Gitu. Nah, gerakan Dada ini mulai banyak menggunakan metode-metode seperti kolase, kemudian ada puisi simultan, puisi bunyi. Mereka seringkali juga dikaitkan dengan bentuk-bentuk teater avant-garde-nya gitu ya. Nah, gerakan ini punya jalur yang berbeda dengan, walaupun nanti si gerakan Dada ini berada di periode yang tadi ya, seni modern di abad-abad 1920 gitu. Tapi gerakan Dada ini sebenarnya agak dikesampingkan, agak dimarginalkan oleh kalau di seni rupa ya, itu ada pemisahan antara jalur yang mainstream dengan yang side stream gitu. Nah, gerakan Dada, surrealisme itu selalu dipisahkan dengan yang mainstream ini gitu. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab. Ini juga bahasan yang cukup kompleks gitu ya, untuk memahami timeline atau lini masa sejarah ini. Nah, gerakan Dada nantinya muncul lagi, disebut sebagai ada satu fenomena disebutnya neodada gitu ya, itu di periode pop art mungkin 30 tahun setelah gerakan Dada muncul gitu. Pop art itu disebut neodada dan akhirnya muncullah Fluxus gitu. Fluxus adalah sekelompok orang, ini mungkin gerakan internasional gitu ya sebetulnya, karena pelakunya tidak hanya dari disiplin yang berbeda gitu, seniman, tapi juga dari negara-negara yang berbeda gitu. Yang banyak banyak dicatat mungkin juga Jepang juga termasuk ke sana gitu, sebagai salah satu eksponen di gerakan Fluxus. Dan tapi yang menarik di gerakan Fluxus ini ada salah satu pendirinya, selain ada George Masiunas, mungkin yang populer adalah istrinya John Lennon gitu ya, Yoko Ono.
Karena adalah salah satu juga eksponennya gerakan Fluxus. Ada nama-nama seperti Dick Higgins. Dick Higgins ini sosok yang mungkin spotlight-nya mungkin tidak terlalu banyak ke Dick Higgins, tapi dia justru sebenarnya salah satu yang memegang fondasi gerakan Fluxus gitu. Dia adalah seorang pemikir yang saya pikir juga cukup berperan ketika bicara soal bagaimana Fluxus ini nantinya bisa didefinisikan. Jadi Higgins itu menulis, ada salah satu tulisannya yang kemudian menyebutkan poin-poinnya gerakan Fluxus gitu ya. Salah satu poinnya adalah dia menyebutkan statementnya adalah Fluxus is intermedia. Ada penekanan secara lugas gitu ya bahwa Fluxus adalah intermedia yang tadi kita bahas sebelumnya gitu, bahwa akhirnya Fluxus ini gerakan yang memang fluid, dari kata flux ya, flux itu sesuatu yang simultan dan terus-menerus berubah gitu. Si intermedia ini kemudian menjadi satu aspek penting dalam upaya-upaya artistiknya semua anggotanya Fluxus. Kita kenal muncullah, jadi setelah muncul gerakan Fluxus, sebelumnya seni rupa misalkan ya, kita ambil contoh hanya seni lukis atau seni patung gitu yang paling populer, ada seni grafis juga, ada seni keramik. Tapi kemudian muncul gerakan Fluxus, mulailah kita mengenal istilah-istilah seperti seni performance, video art, ada happening art, sound art, sampai art yang mungkin depannya itu absurd gitu ya, apa art gitu ya. Sampai ada land art lah, seni tanah, seni lingkungan dan lain-lain, itu munculnya dari gerakan Fluxus. Kenapa ini bisa begitu? Karena tadi ya, upaya intermedia, upaya Fluxus untuk kemudian melakukan cross disiplin, interdisciplinary media dan juga interdisciplinary art tadi, gitu. Akhirnya melahirkan banyak kesenian-kesenian hibrid yang Fluxus mungkin kita sudah mulai kesulitan buat meraba ini seni atau bukan, itu seni atau bukan gitu. Tapi sebelum di situ ini ada nama lain mungkin yang juga cukup penting, John Cage. Gitu. John Cage sendiri sebenarnya muncul dari seni musik. Tapi John Cage seringkali disebut sebagai bapak Zen masternya gerakan Fluxus lah. Salah satu yang paling populer adalah mungkin olahannya John Cage ketika dia melakukan eksplorasi di Black Mountain College gitu ya. Dia berupaya buat menggabungkan disiplin arsitektur, digabung dengan seni tari atau seni pertunjukan, digabung lagi dengan seni musik. Itu eksplorasi yang cukup menarik. Coba nanti cari tahu lebih lanjut gitu ya. John Cage di Black Mountain College. Nah, upaya-upaya ini kemudian melahirkan tadi keragaman kesenian yang mungkin masih kita alami gitu ya hari ini. Ini sedikit gambaran pada saat ini manifestonya gerakan Fluxus. Kurang lebih karakternya mirip dengan ketika misalkan dulu gerakan Dada melakukan kolase. Kolase tidak hanya dilakukan secara visual, tapi kolase puisi gitu. Akhirnya kata-kata ketika menyusun puisi dulu gerakan Dada itu bukan dengan dituliskan, tapi memotong kata-kata dari koran atau dari majalah, lalu dia tempelkan dan menjadi puisi. Ini juga salah satu metode yang kurang lebih mirip juga dilakukan oleh gerakan Fluxus. Yang sebelah kanan ini dibuat oleh Dick Higgins tadi, dia membuat chart, intermediate chart. Ya, itu banyak irisan-irisan yang melahirkan bentuk-bentuk kesenian yang hibrid tadi ya. Ada performance art di sini, ada conceptual art, happening, sampai nama-nama yang mungkin juga cukup absurd gitu ya. Ada concrete poetry misalkan, object poems gitu. Puisi objek itu gimana sih gitu, visual novels, poesia visiva, sampai graphic music notation gitu. Ada science art gitu ya. Seni ilmu itu gimana coba ya. Ini adalah si pertukaran antar disiplin yang kemudian melahirkan banyak perkembangan baru tadi. Gitu. Ini tadi sudah dibahas sedikit gitu ya. Fluxus interdisciplinary, juga ada aspek internasional gitu ya yang ditekankan sebelum era internet sekarang, ketika semua orang berkomunikasi lintas negara, lintas benua gitu ya. Fluxus pada saat itu berupaya
mengekspansi network mereka. Nanti ada dengan upaya mengirimkan namanya Fluxus Box. Gitu. Fluxus Boxes itu adalah objek-objek yang kemudian dikumpulkan oleh masing-masing anggota Fluxus, objek-objek yang buat mereka menarik gitu, dan bisa jadi juga absurd buat orang lain, dan box-box ini kemudian dikirimkan ke rekanan Fluxusnya lain di negara yang lain. Nanti mereka juga melakukan aktivitas yang sama. Tapi yang paling kemudian cukup radikal saya pikir juga berkaitan dengan gagasan Fluxus yang melihat bahwa seni itu atau kehidupan sama dengan seni dan sebaliknya. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi awal mula hancurnya kategorisasi ya, karena seni sudah disamakan dengan kehidupan. Lalu kenapa kita harus memisahkan kata seni dan ada kehidupan gitu, kalau semuanya ternyata sama-sama aja. Kalian misalkan keluar rumah menuju ke kampus, itu adalah kesenian juga gitu buat gerakan Fluxus. Jadi tidak mulai absurd ketika ada istilah seni sama dengan kehidupan ini. Ini adalah Fluxus Box yang saya ceritakan tadi. Jadi ada upaya-upaya buat mengumpulkan objek-objek yang bisa jadi tidak berkaitan satu sama lain, bisa jadi mungkin berkaitan, tapi ini jadi objek-objek yang memicu ketertarikan atau menginspirasi rekan Fluxus lainnya untuk membuat karya lainnya. Ini ada Fluxus Anything Box gitu ya, ada peneliti lah, ada saringan apa gitu dan lain-lain. Ini salah satu karya juga Total Art Matchbox gitu ya. Dia muncul juga di Fluxus ini adalah upaya buat, ya agak mirip dengan gerakan dada, adalah upaya buat mempertanyakan dan meragukan eksistensi seni gitu. Seni itu buat apa? Seni itu apa gitu ya. Jadi mulai adalah seni adalah harus dihancurkan, misalkan seni itu karena sama dengan kehidupan, sebenarnya ya nggak usah serius-serius amat lah mikirin kesenian gitu, karena kita menghadapi sehari-hari. Jadi banyak juga gitu ya yang membenci gerakan Fluxus ini karena dianggap nggak jelas gitu. Katanya berkarya tapi kok karyanya kayak bukan karya gitu. Misalkan Joseph Beuys bikin performance ngobrol sama kelinci yang udah mati gitu ya. Joseph Beuys bikin performance nanam tanaman, nanam pohon gitu ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas gerakan Fluxus yang dianggap artistiknya di sebelah mana sih gitu. Seninya tuh di sebelah mana. Ini yang juga mungkin belakangan masih sangat sering gitu ya kita temukan kalau kita melihat ada seniman yang karya-karyanya buat kita kayaknya termasuk statement-statement kayak ini mah kayaknya gue juga bisa lah, nggak usah seniman yang bikin ginian gitu. Itu banyak ditemukan gitu ya, terus sampai akhirnya banyak lah kebencian sama gerakan Fluxus ini gitu. Oke, jeda sebentar sebelum soal media art lagi ya gitu ya. Jadi dari tadi kita ada pembahasan soal ruang, kemudian ada perkembangan soal sampai gerakan Fluxus gitu ya. Jadi ada dua spektrum sebenarnya yang bisa dicermati. Jadi, sebelum kita membahas secara spesifik soal media art hari ini, gitu. Jadi, ruang tadi yang tadinya sangat kaku atau sangat terukur lah ya di kategorisasi seperti white cube dan black box, itu ternyata dibongkar gitu. Sudah tidak ada lagi di masa sekarang kita sudah tidak melihat lagi ke urgensi bahwa kalau mau pameran atau mau nampilin karya seni harus di galeri gitu. Sekarang udah lebih cair. Misalkan Hans Ulrich Obrist, pameran pertamanya dia, Hans Ulrich Obrist itu salah satu kurator ternama gitu ya. Obrist ini pameran pertamanya dilakukan di dapur rumahnya gitu. Jadi dia mengundang seniman untuk memamerkan karya di dapurnya sendiri. Gitu. Jadi hari ini banyak upaya-upaya yang seperti itu, harus di ruang seni lah istilahnya. Di satu sisi itu expanding ya, di sisi lain mungkin itu juga bisa jadi bumerang ketika pameran jadinya mungkin nggak bisa diakses banyak orang, atau mungkin orang juga nggak percaya kalau itu adalah karya seni. Kemudian di wilayah medium, di wilayah medianya gitu ya, media artistik atau di mediumnya, itu juga mengalami misalkan perkembangan
perkembangan dan ekspansi. Kita bicara tadi sih gerakan fluxus yang tadinya objek seni itu kita bisa identifikasi ada lukisan atau patung, kemudian mulailah berkembang, ada video art, ada performance art, medium di kesenian ini menjadi sangat luas, menjadi hampir tidak terbatas gitu ya. Jadi disitulah kemudian muncul banyak kontradiksi lah, banyak perdebatan terkait apa yang seni dan apa yang bukan. Jadi 1970-80-an sampai akhirnya memunculkan teori-teori seperti teori institusional sebetulnya gitu ya, institutional theory of art, yang akhirnya mencoba untuk membuat standar-standar yang akhirnya objek ini akan menjadi seni ketika dia A, B, C, D. Ada persyaratan objek atau artefak atau apapun yang aktivitas untuk akhirnya nanti disebut seni gitu. Gak semua aktivitas dan gak semua objek itu bisa disebut seni. Ini adalah upaya pemikir teoretikus untuk kemudian menjembatani ya gejala ekspansinya ruang dan ekspansinya medium dan media tadi. Saya akan memutarkan video, jadi mungkin akan lebih mudah buat saya menjelaskan si fenomena seni media dari apa yang pernah saya lakukan gitu ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya sempat terlibat di satu festival yang tadi saya ceritakan di awal, namanya Festival Seni Media Instrumenta. Sebenarnya ini harusnya menjadi festival yang berjalan setiap tahun, tapi sepertinya harus berhenti di tahun lalu, jadi baru berjalan 2 kali. Di sini saya bekerja sama dengan kurator lain juga, ada Gesya, ada Siregar, ada Mas Agung Jatika Jenong, dan juga ada Benia. Ini saya akan sedikit kasih gambaran bagaimana instrumenta yang pertama, terutama ya video. Kita saksikan dulu. Gambaran sedikit lah instrumenta di tahun 2018. Jadi di situ pun saya sebagai kurator juga banyak mempertanyakan juga gitu ya batasan seni media itu sampai di mana gitu, karena di situ akhirnya kita nggak cuma bicara soal media informasi dalam hal ini misalkan televisi, smartphone, sampai teknologi terkini seperti
AR gitu ya, augmented reality, virtual reality. Di situ juga waktu itu kita mengundang Kang Zaini Alif gitu ya, yang banyak fokus dengan permainan-permainan tradisional. Jadi ketika datang ke festival ini mulai bingung juga gitu, karena banyak juga stigmanya, misalkan seni media itu kaitannya sama yang canggih-canggih, sama yang kaitannya sama teknologi gitu intermedia. Tapi kok di sini ada mainan-mainan tradisional gitu, yang dari batu, dari kayu gitu. Ini apalagi nih media art tuh jadinya apa sih sebenarnya? Di sini banyak kebingungan yang juga muncul, tapi jadi menarik juga buat kita tampilkan. Ceritanya Instrumenta ini memang adalah sebuah upaya buat jadi sebelumnya di Bigfoot ini ada satu subdirektorat namanya Subdirektorat Seni Media gitu ya. Bagaimana akhirnya kalau kita melihat fenomenanya di jajaran pemerintahan sudah ada Subdirektorat Seni Media, itu berarti medannya kurang lebih sudah terbentuk gitu ya di Indonesia, sampai harus ada di jajaran pemerintah harus dibuat subdirektorat khusus untuk itu. Walaupun di tahun, kalau nggak salah di akhir tahun lalu dan mulai tahun ini itu sudah tidak ada ya sub seni media, tidak cuma seni media tapi seni rupa dan lain-lain juga dihapuskan. Tapi ketika itu kita bisa melihat bahwa akhirnya seni media punya sorotan yang cukup kuat gitu ya dalam 3-5 tahun belakangan, yang berkembang dulunya mungkin subdirektorat itu dari film dan fotografi, kemudian akhirnya berkembang istilahnya jadi seni media. Ketika ada gagasan atau ada inisiasi dari soal seni media ini, obrolan kita pada saat itu adalah bagaimana seni media yang objeknya sudah keseharian ini bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens yang bisa tertarik dengan seni media. Karena kalau kita melihat misalkan festival-festival di luar ya, yang seringkali dikaitkan dengan festival intermedia atau festival seni media di luar, misalkan Ars Electronica, misalkan di Linz, di Austria, kemudian ada Transmediale gitu ya, di Berlin, itu kan secara wacana sangat Transmediale cukup kuat gitu ya, sampai banyak sekali karya-karya eksperimental dan yang kaitannya sama perkembangan teknologi terkini, dan itu jadinya silau dengan si teknologi-teknologi itu. Nah, ketika dibawa kita coba mengajukan si Instrumenta ini, dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana gitu. Apakah seni media atau media artnya menggunakan S di belakang atau enggak gitu. Ini juga istilah yang mungkin di orang-orang seni rupa juga banyak disoalkan gitu ya. Visual art atau fine art, art tanpa S atau arts dengan S gitu. Lumayan ya perdebatan soal nambahin S atau nggak ada S itu lumayan jadi perdebatan banyak orang gitu. Media art ketika dibawa ke Instrumenta pun sama gitu. Jadi media artnya ini waktu itu saya, Mas Agung, dan Grecia gitu ya, kita bertiga. Karena tadinya kita bertiga di 2018, kemudian di 2019 baru masuk Bayu Genia, dia kurator Galnas pada saat ini ya. Jadi waktu dulu kita merumuskannya bertiga gitu, bicarakan persoalan. Sepertinya Instrumenta ini dibawa ke tema-tema yang kan berupaya buat memberi jarak gitu ya antara publik dengan media art. Justru media artnya kita dekatkan ke publik. Karena itu waktu itu kita memilih jadi media arts aja deh. Ini istilah yang akhirnya kita gunakan untuk kemudian merangkum banyak jenis karya gitu. Nah, karya yang lagi dilihat ini adalah salah satu seniman undangan kami di 2018, ini Ryota Kwakubo. Dia salah satu dia adalah seorang profesor saya lupa kampusnya di Gifu ya, di Jepang. Itu adalah kampus yang memang fokus dengan media art. Jadi Ryota Kwakubo ini membuat karya yang sebagian besar objeknya adalah objek-objek keseharian. Ada kursi kecil gitu kalau di Bandung atau orang Sunda nyebutnya jojodok gitu ya. Ada jojodok jadi karya gitu. Terus ada selotip gitu ya, selotip
plastik, terus ada mainan anak-anak. Ini semua dihubungkan jadi sama satu rel dan kereta mainan gitu ya. Jadi si kereta mainannya ini punya lampu di depan yang akhirnya menyorot objek-objek ini, dan akhirnya kita ngelihat proyeksinya misalkan di kursi kecil ini ketika diproyeksikan seolah-olah di ruangan jadi kayak ada di dalam bangunan besar gitu. Memang dia banyak menggunakan eksplorasi dari bayangan-bayangan ini gitu. Jadi ketika masuk ke ruangan yang gelap itu orang dikagetkan dulu dengan efek bayangannya, tapi setelah orang kemudian melihat objek-objeknya, kok ini objeknya bisa saya temukan di rumah sendiri ya. Ini terus kemudian menjadi spesial gitu di ruang ini. Inilah hal-hal seperti ini yang kemudian kita berupaya buat olah bahwa media art bisa seluas itu dan bisa memang sedekat itu gitu dengan kita sehari-hari. Jadi ada 2 dan 2018 dan 2019. Beberapa slide ke depan ini sebenarnya saya tampilkan juga di sebuah konferensi waktu itu. Di awal tahun sekitar Februari saya diundang ke Tokyo untuk beri presentasi di sebuah konferensi internasional media art gitu ya, di NTT-ICC Tokyo. Itu NTT-ICC itu salah satu museum yang concernnya sama media dan media baru gitu di Jepang. Jadi pada saat di sana akhirnya banyak sekali pembahasan terkait sudah sampai mana dan akan dibawa kemana gitu ya si perkembangan media art saat ini. Dan kemudian saya mempresentasikan instrumenta yang memang instrumenta tahun lalu yang judulnya Machine Magic ini kami juga mengundang orang dari NTT-ICC pada saat itu. Kami mengundang dari Tokyo untuk datang memberikan talk di Indonesia gitu ya pada saat di Cara Budaya Jakarta. Di Jepang fenomenanya seni media diupayakan untuk dekat dengan masyarakat, lalu semakin dekat ke masyarakat jadi kebingungan karena seniman-seniman di Jepang itu ada misalkan mereka bikin karya untuk galeri, untuk ruang seni, tapi mereka juga bikin karya untuk secara komersil gitu, bikin karya di gedung-gedung komersil, di taman-taman umum. Gitu. Nah, menurut pandangan orang-orang di NTT-ICC, yang jadi problem dengan seni media di Jepang adalah ketika masyarakat juga sudah tidak bisa membedakan mana yang karya sifatnya komersial gitu ya, buat promosi bangunan atau promosi kawasan, dan mana karya yang memang peruntukannya karya seni gitu. Mereka jadi malah kewalahan ketika semua masyarakat ini menganggap oh ya udah seni media itu seni interaktif ya gitu. Seni media itu seni yang memang bisa muncul dimanapun, dan akhirnya kerepotan buat mereka ya, katanya kerepotan ketika ada satu seniman yang memang sangat serius ingin mengangkat konsep dan wacana tertentu. Ketika masyarakat mengakses karya tersebut, publik menganggapnya lebih oh ya udah ini sekadar hiasan yang sangat menarik aja untuk mata. Jadi mereka cukup khawatir dengan upaya tersebut. Menariknya adalah ketika kami gitu di Instrumenta berupaya untuk memasuki tahap itu, berupaya untuk oke kita dekatkan yuk media art ke publik gitu, mungkin mengundang seniman dengan karya-karya yang memang tidak terlalu silau dengan si teknologi itu gitu, tapi bagaimana dia bisa memicu publik untuk lebih memahami media art. Gitu. Ini jadi diskusi yang cukup menarik gitu ya pada saat itu, bagaimana akhirnya problem-problem media art ini muncul di banyak negara gitu, setidaknya misalkan kurang lebih agak mirip juga gitu dengan apa yang terjadi di Jepang. Ini gambaran instrumental kedua gitu, Machine Magic. Oh ya, terkait gagasan juga yang pertama di 2018 kita mengangkat tema besarnya adalah persoalan tentang game, tentang permainan gitu ya. Makanya pakai istilah sandbox. Sandbox mungkin buat beberapa gamer mungkin lebih familiar ya, sandbox atau apa namanya free roaming world atau open world gitu ya di game. Itu kan banyak ya karakternya kayak game-game Minecraft dan lain-lain. Nah, ide game ini kemudian yang kita tawarkan ke seniman-seniman untuk ditampilkan di Instrumenta. Sementara yang kedua kita bicara soal bagaimana Indonesia ini juga cukup dekat dengan hal-hal yang sifatnya magis gitu,
di saat yang bersamaan kita juga percaya dengan yang namanya misalkan pengetahuan sains itu. Misalkan kita menggunakan suatu teknologi, misalkan dulu televisi mungkin ada banyak, ini yang angkatan saya ke atas juga masih mengalami, misalkan TV rusak gitu ya, TV rusak itu dipukul atau entah ditiup lah atau dibacain doa supaya TV-nya jalan lagi gitu. Kita punya dualisme yang aneh gitu, yang unik, bagaimana akhirnya barang elektronik yang sebenarnya buatan manusia terus didoakan gitu supaya sembuh gitu ya kan, itu cukup absurd gitu. Nah, fenomena-fenomena gitu yang begitu yang kemudian ditangkap, jadi kita ya udah memilih tema machine magic gitu ya. Ada dua hal yang sepertinya kalau di timur atau di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu, dia hidup bersamaan. Nah, ini gambaran pada saat pembukaan di Instrumenta yang tahun lalu gitu ya, di Gedung Anggaran Nasional. Ini karyanya Dwi K.A. Dia merespon satu seniman. Jadi dua edisi Instrumenta ini kita selalu meminta beberapa seniman pilihan untuk merespon seniman-seniman maestro gitu ya, seniman-seniman Indonesia di masa lalu gitu. Di 2018 kami meminta divisi 62 kolektif asal Jakarta untuk merespon Danarto. Lalu siapa lagi ya, saya juga agak lupa. Tapi yang ini Dwiki kita meminta untuk merespon satu penulis novel science fiction pertama gitu, di Indonesia, Joko Lelono. Bagaimana Dwiki melihat novel-novel buatannya Joko Lelono dan kemudian dijadikan karya seni media gitu, ada upaya-upaya seperti itu. Nah, ini materi yang kemudian saya bawa di konferensi di Tokyo di Februari gitu ya. Dalam kaitannya ini adalah breakdown pembacaan secara general bagaimana perkembangan seni media mungkin yang akhirnya bisa kita jadikan patokan gitu. Bagaimana akhirnya di tahun 90-an muncul upaya-upaya eksperimental, walaupun misalkan seperti ada gerakan seni rupa baru Indonesia itu start di 1970-an gitu, itu yang sangat pop, sangat fluxus juga mungkin ya. Tapi di 90-an ada perkembangan menarik, seperti kita baru saja mulai mengenal istilah kurator, kita baru saja mengenal istilah instalasi, kita baru ramai membicarakan postmodernisme gitu, yang sebenarnya isu-isu postmodern ini banyak dibahas di 1960-an atau 70-an gitu ya. Kemudian di 90-an juga ada istilah internasionalisme gitu ya, jadi mulai banyak kerjasama dilakukan dengan Jepang, dengan Australia, yang akhirnya membuat ada ekspansi jejaring, ekspansi network dari seniman Indonesia ke ranah internasional. Di tahun 2000-an ini ada banyak kolektif yang sampai sekarang masih ada Ruang Rupa, atau House of Natural Fiber di Jogja, di Bandung ada Common Room gitu. Ketiganya ini banyak membuat upaya-upaya yang juga berkaitan dengan seni media ya, kayak Ruang Rupa bikin festival Oke Video Festival gitu ya, dari asal 2003 sampai sekitar 2017. Tadinya mereka Oke Video itu festival video art gitu ya, lalu berkembang jadi festival seni media. Terus kayak Common Room kalau di Bandung dia bikin festival New Substance misalkan dari 2007 sampai 2012. Di festival tersebut banyak mengolah atau menyelenggarakan pameran-pameran atau perhelatan yang kaitannya sama seni-seni intermedia gitu. Lalu kita bicara soal bagaimana di ranah akademik itu ITB waktu 2007 membuka studio baru, ada studio intermedia yang konon katanya itu juga studio intermedia pertama di Asia Tenggara, dan yang tadi ada festival media art festival seperti Oke Video dan Substance muncul di tahun 2000-an. Lalu 2010-an kita mengenal ada fenomena lain gitu ya, ada art fair seperti Art Jakarta, Art Jog, Art Stage,
yang media art pada saat itu sudah mulai masuk juga gitu. Jadi media art mulai menjadi komoditas juga gitu ya di art fair yang sebenarnya sebelumnya art fair ini lebih banyak menampilkan karya-karya yang tanda kutip lebih bisa menjual, lebih mudah untuk dikoleksi gitu ya. Lukisan lah, patung itu kan mudah banget. Ketimbang misalkan kolektor mengoleksi instalasi gitu, ribet masangnya lah, ribet shippingnya dan lain-lain. Ini sudah mulai masuk ke art fair gitu. Kemudian mulai ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya 2010-an mulai karena di tahun 2000-an mungkin lebih banyak digunakan istilah seni multimedia gitu. Terus apakah multimedia, apakah intermedia, apakah media art, itu pun yang masih kita obrolin gitu ya sekarang. Bedanya apa sih intermedia, media art dan lain-lain gitu. Lalu juga muncul upaya-upaya patronase gitu ya, atau sponsor yang mulai banyak tertarik buat akhirnya ayo deh bikin festival seni media gitu ya. Salah satunya Instrumenta, ada pekan seni media itu dari pemerintah, kemudian ada media art global mungkin dari di Jakarta gitu ya, itu swasta gitu ya, sponsornya si The Wave of Tomorrow. Ini periode fenomena menaik di tahun 2010-an dan waktu itu saya mengajukan pertanyaan ini, bagaimana dengan dekade 2020-an yang mungkin start di tahun ini gitu ya. Terlepas pada saat itu pandemi itu, jadi pada saat saya ke sana hari pertama di Tokyo, malamnya itu pemerintah Tokyo mengumumkan bahwa ada waspada pandemi. Jadi tadinya konferensinya harusnya ditonton oleh banyak orang, malamnya dikabarkan oleh panitia bahwa besok konferensinya kita live stream karena malamnya pemerintah Jepang baru mengumumkan ada pandemi. Jadi itu satu fenomena yang nggak bisa diduga ya sama kita juga sekarang gitu. Akhirnya kita harus bertatap mukanya melalui layar gitu ya. Tapi setidaknya fenomena 2020-an ke depan ini yang masih menjadi pertanyaan. Misalkan tadi ya seni media yang permintaan atau demand-nya sedang tinggi ini juga kemudian bisa berbahaya dalam artian tadi fenomena yang di Jepang tadi bahwa akhirnya media art itu disamakan dengan seni interaktif yang jadinya seni hiburan gitu ya, entertainment. Berapa banyak kita menemukan banyak ruang-ruang tempat apa ya, jadi kayak wahana gitu ya, karya seni media itu jadi wahana, jadi tempat orang-orang rekreasi gitu. Kok jadi agak bergeser nih si upaya-upaya seni media itu memang mau ke arah sana gitu, dan apakah selama 10 tahun ke depan nanti misalkan sampai 2030 apakah kita bakal melihat fenomena itu yang semakin banyak gitu ya, ruang-ruang yang di mall gitu ya, permintaan di mall harus ada karya seni medianya gitu, biar interaktif, biar menarik, biar menghibur. Kemudian poin lain juga misalkan apakah pemerintah, misalkan ini fenomena yang akhirnya kemarin ya setelah Instrumenta kemudian di pemerintahan ada perubahan gitu ya di Indonesia, yang tadinya ada subdirektorat seni media itu lalu seni medianya dihapuskan gitu. Apakah ini satu kemunduran atau memang ini adalah sebuah pembacaan bahwa seni media sudah tidak jadi ketertarikan utama di jajaran pemerintah atau seperti apa. Tapi yang menarik untuk disimak ya tentunya adalah si jejaring seni media internasional gitu. Jadi beberapa rekan seniman gitu sudah sepertinya sudah cukup fasih untuk bepergian atau terlibat di festival-festival media art internasional gitu ya. Transmediale mungkin setiap tahun kita selalu ada wakilnya gitu ya, Ars Electronica juga sama halnya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin 10 tahun ke depan akan menarik untuk memperhatikan bagaimana si jejaring ini nantinya berkembang gitu ya terkait si seni media ini. Ini mungkin mendekati penutup gitu ya. Ketika bicara soal seni media yang menggunakan media informasi yang juga dekat dengan keseharian, ini hanya mungkin buat pertanyaan masing-masing aja gitu ya. Kita menduga bahwa misalkan seseorang yang memotret karya seni
itu adalah upaya mendokumentasikan. Gitu. Padahal sebetulnya bisa saja satu di antara beberapa orang di sini sebenarnya lagi bikin karya seni gitu ya, menggunakan smartphone. Gitu. Ini lapisannya ketika kita bicara soal seni media, lapisannya jadi sangat rumit. Gitu. Ada karya seni di depan, tapi mungkin senimannya bikin lagi karya seni, atau misalkan banyak sekali upaya-upaya interupsi, kayak misalkan karya seninya, lukisannya dibuat, ditanamkan algoritma untuk augmented reality gitu ya, ketika misalkan disorot aplikasi AR, lukisannya bergerak lah, atau lukisannya berubah jadi yang lain gitu. Jadi lapisannya sangat banyak, ruang virtual itu sudah sangat dekat dengan kita sangat fasih menggunakan kamera. Ketika kita melihat ada smartphone, kita melihat ada LCD di ruang galeri, itu sudah tidak sudah tidak mempesona lagi gitu ya, sudah tidak menarik lagi gitu, karena ya ini kelihatan kok sehari-hari juga ada gitu. Bedanya apa sih? Ada pemikiran atau misalkan keterbiasaan yang mungkin nantinya si seni media ini jadi bisa sangat rancu gitu. Jadi kalau bicara seni media sebagai, sebenarnya kan media art dan intermedia mungkin bedanya di beberapa negara lebih prefer menggunakan intermedia gitu ya. Di Jepang lebih prefer menggunakan intermedia. Misalkan negara-negara di Amerika mungkin lebih suka media art ya ketimbang intermedia. Itu di beberapa hal itu hanya persoalan istilah, bukan persoalan yang cukup substansial gitu. Lalu juga ada misalkan, lalu bagaimana dengan seni media baru gitu ya, itu juga perdebatan yang mungkin kalau saya bahas sedikit terkait dengan yang namanya seni media baru itu akan selalu berubah gitu. Televisi pada saat awal muncul gitu, itu adalah seni media baru saya gitu. Ketika televisinya masuk ke ruang galeri gitu, oh ini seni media baru. Tapi ketika sekarang, dulu televisi tabung lalu berganti ke LCD atau LED misalkan, jadi TV tabung itu udah jadi seni media aja. Seni media baru adalah TV yang terkini. Tapi ada juga sebenarnya beberapa pemikir dan sejarawan memilih untuk seni media baru dimulai ketika munculnya teknologi cloud atau teknologi virtual gitu ya, atau teknologi digital. Ketika kita sudah bisa menyimpan data di langit-langit, di awan-awan yang nggak kelihatan ini gitu ya, kita naruh di Google Drive gitu. Google Drive itu fisiknya di mana juga kita nggak tahu ya, servernya ada di mana gitu. Ketika muncul digitalisasi atau digitasi gitu ya, banyak yang juga beranggapan bahwa itulah startnya media-media baru. Kita balikin lagi ke pemerintah, sekedar informasi, di pemerintah ada perfilman, musik, dan media baru. Direktorat itu media barunya bukan media baru, seni media baru gitu, tapi dalam pemahaman mereka media baru adalah misalkan yang kita gunakan sekarang, Zoom meeting ini adalah media baru, Spotify itu adalah media baru, YouTube adalah media baru. Jadi spektrumnya sangat luas kita membicarakan hal-hal tersebut. Itu. Terima kasih. Ini adalah karyanya Akbar tadi, yang di awal belum diinstal, sekarang sudah jadi karya gitu ya. Jadi kalau di awal kita mulai cuma TV, remote, sama layar tergeletak. Sekarang kalau udah disusun ini jadi karya seni katanya sih begitu. Gitu, terima kasih. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Siap, terima kasih Pak Bob atas penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi mungkin ya lebih tepatnya. Tadi ada pertanyaan dari Aang. Salam, selamat siang. Saya ingin bertanya apa bedanya seni video dengan sinematografi, film-film bioskop yang dibuat dengan pertimbangan estetis dan artistik juga tentunya. Terima kasih. Nah, itu mungkin pertanyaan Pak Bob. Ini satu-satu langsung dijawab dulu ya. Ya, boleh. Sinematografi dengan video art gitu ya. Kalau kita kaitannya sama sinema ya, sinematografi ya, kata dasarnya sebenarnya kan dari sinema gitu, itu di ranah seni media pun seringkali suka dipisahkan, itu mana yang film,
dan mana yang bukan film gitu. Video dan film itu punya dua karakteristik yang jelas berbeda dalam hal metode merekamnya gitu ya. Kenapa dulu video itu disebutnya karena memang alatnya adalah kamera video. Sementara memang film yang dulu munculnya memang dari kita gitu ya, film. Tapi dua-duanya memang sama-sama moving image dan mungkin membingungkan. Tapi kalau kita bicaranya video art, seringkali dia tidak ditampilkan dengan metode screening. Ini pengertian sederhananya gitu. Video art tampil seperti objek seni rupa. Itu dia ditampilkan di layar LCD, misalkan di dalam ruang galeri atau di sana. Kita bicara sinematografi gitu ya, kaitannya sama sinema, atau kita bicaranya film aja ya, itu punya metode presentasi yang juga berbeda. Ini bicaranya soal ruang juga gitu. Kalau sinema populernya ditampilkan secara screening. Nah, kalau misalkan ruang tadi dibongkar, nah ini memang jadi hancur nih si pengertian ini, bedanya gimana ya gitu. Jadi, secara umum sih keduanya, kalau kita mau cari rumahnya, dua-duanya sama-sama moving image, tapi turunannya berbeda, mediumnya, kemudian ruang pamernya dan cara mengapresiasinya gitu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya juga masih sama ya, yang satu lagi katanya. Apa perbedaan antara video art ala anak seni dan video art ala anak DKV atau desain? Kalau dua-duanya sama-sama bikin video art, sih sama-sama video art ya. Jadi video art ya. Tapi menarik nih. Itu yang kan tadi sempat disinggung mengenai institutional of art itu kan dari Danto George Dickey juga. Saya tertarik tuh buat membedah si seni yang video art tadi lah, video art, sinematografi atau apa, terus akhirnya apakah sebenarnya yang dikatakan oleh institutional art itu betul. Jadi sebenarnya kita bisa memilah-milah yang namanya seni itu dari ekosistemnya. Jadi dari bagaimana sih karya itu berjejaring dan diapresiasi. Itu gimana tuh Pak Bob? Ya, kalau kita bicara tentang institusional ya, dia harus jadi kuliah sendiri. Secara umum misalkan ada pembacaan, jadi di kurang lebih abad ke-20 itu mulai ada peminjaman ke keilmuan lain ya, ada yang namanya sosiologi seni gitu. Akhirnya membaca karya seni itu nggak cuma melulu soal objeknya, tapi nggak cuma melulu soal senimannya gitu, tapi bagaimana si medan sosialnya itu gitu. Bagaimana seni itu munculnya di mana sih, dipamerinnya di mana sih, siapa yang mamerin, siapa yang koleksi. Nah itu yang membentuk akhirnya poin-poin nanti di karya institusional gitu. Akhirnya senimannya harus bilang dulu bahwa oke, saya bikinnya karya seni nih, oke, satu checklist. Setelah itu misalkan seniman nanti memamerkan karya itu di ruang-ruang yang memang yang biasa memamerkan karya seni. Oke, checklistnya 2. Jadi misalkan pamerannya dikurasi gitu, ada kuratornya yang menulis bahwa oke, ini adalah pameran karya seni gitu. Dapat lagi legitimasi gitu. Jadi si lapisan-lapisan validasi dan legitimasi ini yang kemudian akhirnya membedakan gitu mana yang objek biasa dan mana yang karya seni. Itu pun dengan si media sosialnya gitu. Ketika misalkan ada kolektor yang belilah, ada sejarawan yang menulis lah, itu makin menguatkan si posisi karya tadi ya, antara objek atau karya tadi gitu. Soalnya jujur sih saya sendiri juga masih agak kebingungan dengan seni media. Jadi maksudnya dari apa ya, dari yang didiskusikan tadi sama apa yang telah mungkin teman-teman saya obrolkan, kadang suka iya masih agak haru lah apa yang disebut seni media itu. Terus mungkin saya lihat bukan praktik ya, mungkin sekarang nih pameran virtual, yaitu tadi kata Pak Bob yang di lukisan tadi yang ditambahin dengan AR segala macam, itu kan pameran virtual. Apakah mungkin sih pameran itu sendiri sebenarnya bentuk dari seni media, karena
karya-karya yang sebenarnya awalnya kita nikmatin dengan ruang yang konvensional, dengan bentuk yang konvensional, pada akhirnya kita menikmati itu dengan medium yang berbeda gitu kan. Apakah si karya-karya itu, soalnya sempat teman saya bikin karya video art buat mempertanyakan video art lagi katanya. Si video art saat dia dipamerkan di video art karya-karya lukisan saat dia dipamerkan di pameran virtual, di situ berarti kan ada durasi ya Pak, ada titik dimulai dan titik berhenti gitu. Apakah itu malah jadi karya video art gitu? Nah itu kan jadi banyak variabel dan spektrumnya juga ya. Itu gimana tuh Pak? Pusing ya, kalau kita lihat yang sekarang ya, memang kayak pameran virtual. Ketika ada bahasan pameran virtual, apakah upaya untuk memindahkan pameran ruang fisik ke ruang virtual, atau itu adalah pameran yang lain gitu ya? Tapi itu saya pikir bisa disederhanakannya di fungsi aja gitu ya, karena pasti rumit dan pasti bikin pusing ya kalau tadi ceritanya yang kamu bilang gitu ya, lukisan terus didokumentasikan dalam bentuk video lalu ditampilkan secara virtual, terus jadinya itu adalah karya video art yang isinya adalah lukisan gitu. Atau gimana gitu kan, bisa aja sih kalau kita mau bikin rumit gitu ya. Tapi saya pikir kadang pameran virtual itu intensinya gitu, intensi si penyelenggara tentu bukan untuk memperumit masalah gitu, macam sederhana. Kita masih bisa bikin pameran kok di era saat ini gitu, cuma virtual aja. Kan banyak maksudnya orang-orang yang cukup kritis gitu, pameran virtual nggak bisa menghasilkan pengalaman yang sama persisnya, nggak bisa memang gitu. Ekspektasi kita juga nggak boleh seenaknya juga gitu ya, ketika menghadapi si pameran virtual gitu. Itu sederhana kayak ini masih ada upaya buat udah pameran nggak ada ruang fisiknya, ini aja loh, lihat di sini deh gitu. Kalau buat saya sih pameran virtual kadang itu bicaranya udah soal experience aja sih, experience yang berbeda gitu ya. Tentunya kita nggak bisa mengharapkan pameran virtual lukisan terus kita bisa menikmati detail-detail lukisannya gitu. Ini ada colokan sedikit di catnya gitu. Nggak begitu lagi gitu caranya, tapi kita melihat pameran ini secara keseluruhan. Mungkin perlu lebih santai aja sih orang menanggapi pameran virtual. Betul. Oke nih, ada yang mau nanya lagi mungkin teman-teman? Boleh langsung open mic aja. Silakan. Tapi tadi menarik ya yang ada pembahasan soal si pelakunya gitu. Video art ala anak seni dengan video art ala anak DKV gitu. DKV. Selalu menarik aja gitu, bahwa apakah video art anak seni dengan video art anak DKV berbeda gitu. Jadi kalau balik lagi ke teori institusional, kadang ada juga pembacaan siapa yang bikinnya gitu. Yang bikinnya siapa dulu nih gitu. Karena semua orang bisa bikin karya seni gitu, dan seniman juga kadang nggak semua seniman ketika dia bikin objek terus itu jadi karya seni, kan nggak masuk akal ya. Dan seniman juga bukan King Midas yang misalkan dia sentuh jadi emas. Ini kenapa akhirnya waktu itu ada kepentingan untuk memunculkan teori institusional itu, karena tadi ya sudah semakin absurd, tapi sosok itu di beberapa hal itu jadi pertimbangan gitu ya. Biasanya misalkan kamu bekerja bukan sebagai seniman gitu ya, lalu pertama kali berkarya seni lalu mengklaim bahwa ini adalah karya seni, bukan berarti nggak bisa gitu. Tapi sepertinya bakal banyak dulu nih obrolan dulu sama orang lain, ini beneran karya seni atau enggak gitu. Nah, cara paling mudah adalah tadi ya, mau yang bikin anak seni, mau yang bikin anak DKV, dia ditampilkannya di mana dulu. Biasanya itu starting point yang enak gitu buat membahas itu. Kalau ditampilkannya masih di laptop masing-masing, mau anak seni, mau anak DKV juga itu mah dua-duanya juga belum tentu karya seni gitu.
gitu. Di ruangnya dulu. Berarti pembacaannya nggak rigid ya, bisa dari berbagai macam aspek mungkin ya. Banyak banget kalau sekarang bisa baca itu sebagai karya seni. Oke, boleh nih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya sekali lagi pertanyaan. Oh, ada nih. Satu dari Lutfi. Wah, panjang nih. Lutfi Zulkifli katanya. Terkait pertanyaan BEM soal definisi seni media baru, ada yang menarik dari tulisan Gustav tentang kebijakan pengembangan seni media. Konteks ini, istilah seni media barangkali dapat dijelaskan sebagai aktivitas seni yang memanfaatkan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Lebih jauh, praktik seni media juga dapat dilihat sebagai aktivitas pengolahan data dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan melalui perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam mekanisme produksi dan distribusinya. Untuk itu, dalam praktik seni media, aktivitas seni kemungkinan tidak hanya dilihat sebagai sarana ekspresi personal, tetapi juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem informasi yang membaurkan berbagai batasan antara seni dengan publiknya, termasuk dengan berbagai disiplin pengetahuan lain di luar diskursus mengenai seni ataupun estetika secara umum. Mungkin pernyataan mungkin ya dari panjang ya, Lutfi mau ngobrol langsung mungkin. Diskusi langsung. Tapi, boleh dibuka mic-nya aja mungkin Lutfi. Oh, lagi kerja katanya. Alasan aja. Menarik ya mungkin dari awalnya dari Fluxus itu tadi kan ya. Yang apa namanya? Yang katanya emang mau mengaburkan batas antara kehidupan dengan seni. Dan sebenarnya akhirnya kejadian juga nih di seni media. Orang juga bingung. Ya terus sudah kejadian misalkan kayak institusi digital itu juga kayak malah khawatir ketika itu terjadi gitu. Ketika seni media sudah terlalu melebur dengan masyarakat, terus jadi nggak ada seni media, jadinya ya udah itu hal yang keseharian dan itu nggak penting amat. Ya di satu sisi memang akhirnya kan praktik-praktik intermedia awalnya Fluxus itu memang upayanya ke sini gitu. Tapi itu perlu dicurigai karena pada saat itu mereka berada di periode yang sebelumnya seni itu sangat adiluhung gitu ya. Seni itu sangat terbatas audiensnya. Dan semua orang ngerti seni gitu. Dan semua orang masuk ke galeri langsung bisa memahami. Gitu. Harus yang selera-seleranya tertentu baru bisa menikmati karya seni. Nah itu kan kemudian dibongkar. Ya namanya manusia ya ini jawaban diplomatis. Namanya manusia habis dibongkar. Terus sekarang ternyata kerepotan lagi nih. Gimana nih sekarang seni udah sama kayak kehidupan. Terus gimana apa dibalikin lagi nih? Itu jadi usaha memisahkan seni dari hidup lah ya sekarang. Mungkin sekarang supaya biar gue dianggap seniman lagi, gue harus balikin lagi lah seni ke tempatnya gitu kan. Tapi kalau merespon yang Lutfi sih memang benar gitu, ada pendapat bahwa akhirnya pun istilah seni media baru misalkan itu ketika kita bicara mediumnya atau medianya sudah dalam bentuk yang tidak tangible gitu ya, dalam bentuk digital, dalam bentuk angka 1 dan 0 gitu ya. Ke digitasi dan digitalisasi itulah dimulainya fenomena-fenomena si seni media baru, karena siapa yang menduga sekarang karya seni itu jadi ada jenisnya kayak internet art gitu ya. Internet art yang mungkin orang juga masih nggak usah ngomong internet art lah, orang buka pameran virtual juga kan masih mungkin tanggung, mungkin bosan gitu ya. Gini aja lah pameran virtual, paling 5 menit jalan-jalan, di situ udah nggak pernah berkunjung lagi gitu. Karena memang beda ya, kalau berkunjung ruang fisik kita tetap atmosfer. Kalau ruang virtual kan atmosfernya tergantung kamu aksesnya di mana gitu. Kalau mau berasa mah kamu buka pameran virtual di galeri gitu, mampir dulu ke galeri mana dan buka pameran virtualnya di situ. Adalah bau-bau galerinya gitu ya, kesepian galerinya itu ada. Tahu beda sensasinya. Siap. Mungkin nih waktu juga udah hampir habis. Saya mau tarik kesimpulan aja mungkin dari apa yang udah kita
bicarakan dari materi Pak Bob. Pada awalnya mungkin perkembangan seni media itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Namun di era selanjutnya perkembangan pemikiran Posmo menjadi lebih mendasar, jadi sebagai sebuah pemantik dari praktik seni media untuk mendekonstruksi juga mengekspansi itu seni itu sendiri. Jadi seni media merupakan sebuah terminologi yang masih berkembang hingga saat ini. Masih banyak usaha-usaha juga upaya-upaya pembedahan seni media itu. Variabel-variabel yang terkait dengan seni media juga masih banyak yang perlu digali, tapi ini merupakan sebuah terminologi yang hidup di saat ini, terutama di dunia seni. Mungkin butuh diskusi yang lebih panjang kali untuk sampai ke kesimpulan itu. Ya, terima kasih Pak Bob. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Saya kembalikan ke MC mungkin ya, Feren. Silakan, Feren. Baiklah, kita akan memasuki sesi berikutnya, pengumuman. Para hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah umum hari ini, yang merupakan bagian rangkaian acara program studi seni murni Universitas Kristen Maranatha. Program kami selanjutnya adalah workshop bersama AOK yang terbagi dalam 3 sesi, yaitu tanggal 17 dan 24 November serta 1 Desember 2020. Lalu diakhiri dengan pameran virtual gagasan hasil workshop di bulan Januari 2021. Para hadirin, kami ingatkan kembali untuk kerjasamanya mengisi link presensi yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi para mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan workshop dan pameran virtual gagasan hasil workshop, dapat hubungi panitia untuk informasi lebih lanjut. Bapak dan Ibu, serta hadirin yang saya hormati, demikianlah acara telah berlangsung dengan baik dan lancar. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sejenak tundukkan kepala dan mensyukuri bersama atas anugerahnya hari ini. Kami persilakan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Bob Edrian Triadi, moderator, serta para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini.